Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, perkembangan dan penggunaan internet dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang pesat. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Hadirnya internet di tengah masyarakat mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif seperti sebagai alat bantu dalam mengerjakan dan menghubungkan berbagai aktivitas secara cepat, akurat, dan efisien, memudahkan dalam berinteraksi dengan banyak orang, tidak terbatas jarak dan waktu, memudahkan dalam mendapatkan dan memberikan informasi dengan cepat, dan lain-lain. Kemudian, jika pengguna atau masyarakat tidak cerdas dan tidak bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan internet, maka akan berdampak negatif, seperti menggunakan media internet untuk melakukan tindak kejahatan seperti pembuatan dan penyebaran konten ilegal, penyebaran kebencian, peretasan data, penipuan online, peretasan data pribadi, dan lain-lain. Pada pasal 17 huruf H, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data yang masuk dalam kategori pribadi dan merupakan rahasia pribadi meliputi riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Kemudian kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Adapun menurut rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, pada pasal 1 nomor 1 yang dimaksud dengan data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Data pribadi pada rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik seperti data dan informasi tentang kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peretasan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab adalah sebuah kejahatan
karena data pribadi adalah informasi milik perseorangan yang juga digunakan sebagai identitas, bersifat pribadi, dan tidak boleh dipublikasikan. Ketika ada sebuah aktivitas melalui internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi ke publik, seperti menyebarkan nama lengkap, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, gambar atau foto, hingga detail pribadi tanpa persetujuan pemilik data pribadi, maka hal ini termasuk sebagai doxing. Pengertian doxing menurut laman Wikipedia, doxing berasal dari kata dox, singkatan dari dokumen, adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik, termasuk data pribadi terhadap seseorang individu atau organisasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi, termasuk mencari basis data yang tersedia untuk umum dan di situs sosial media, meretas, dan rekayasa sosial. Doxing ini dilakukan dengan berbagai alasan, di antaranya yaitu untuk melakukan penipuan, pelecehan, penghinaan, pembunuhan, dan lain-lain, yang intinya perbuatan doxing tersebut dapat membahayakan dan merugikan seseorang. Pelaku doxing yang mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara melawan hukum dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka pelaku doxing dapat dituntut berdasarkan pasal 46 ayat 2 junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Jika korban doxing merasa dirugikan dari perbuatan tersebut, maka korban doxing bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, sanksi bagi pelaku doxing juga melihat dari akibat perbuatan hukum yang dilakukan. Sebagai contoh, jika pelaku doxing menjadikan data pribadi seseorang tersebut digunakan untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, maka pelaku dapat dituntut berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Contoh lain, jika pelaku doxing menggunakan data pribadi tersebut untuk melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain, maka pelaku doxing dapat dituntut berdasarkan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Akan tetapi, jika penyebaran informasi pribadi tersebut mendapat persetujuan pemilik data pribadi, maka hal ini bukan termasuk doxing. Yang dimaksud persetujuan pemilik data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, persetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut persetujuan adalah pernyataan secara tertulis, baik secara manual dan atau elektronik,
yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Memang secara khusus aturan terkait dengan perlindungan data pribadi belum ada. Akan tetapi dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021, pemerintah bersama DPR sedang membahas rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Dalam rancangan undang-undang tersebut pada bab 8 diatur tentang larangan dalam penggunaan data pribadi. Pada pasal 51 ayat 1 mengatakan, setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi. Adapun mengenai sanksi diatur dalam pasal 61 ayat 1. Pada pasal 61 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Sahabatku sekalian, demikian tentang sanksi bagi pelaku doxing. Mudah-mudahan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi bisa cepat disahkan, sehingga data pribadi seseorang benar-benar dapat terlindungi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.